Akan dukung Cak Munir. Menang, menang, menang. Peta dukungan menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, yang akan digelar 29 hingga 30 Agustus 2025 di Bepik, Komdigi, Cikarang, Bekasi, semakin mengerucut. Bakal calon Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, berhasil mengantongi dukungan mayoritas dengan sedikitnya 20 PWI daerah provinsi. Dukungan ini diyakini akan terus bertambah dari beberapa provinsi lain hingga hari pelaksanaan Kongres. Selamat malam sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini, malam hari ini tentunya di hari Selasa 26 Agustus 2025, kita akan mengadakan podcast dalam program Libas. Ini luar biasa, yaitu sudah berapa kali narasumber kita ini, yaitu Ketua PWI Provinsi Banten, yaitu Bang Rian Rokmandra. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Oke. Tema kita malam hari ini, di mana tanggal 29 dan 30 Agustus, 3 hari ke depan ini akan diadakan kongres, yaitu pemilihan ketua umum, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia. Dengan itu kita bawa tema yang kita angkat, temanya menilik sosok Ahmad Munir jika pegang tampuk ketua PWI Pusat. Ya, tadi sudah saya sebutkan ke narasumber kita. Tentunya karena waktu berjalan terus, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Ketua. Selamat malam kawan-kawan sahabat setia Lugas TV. Malam ini kita kembali kumpul di sini. Kebetulan kita diundang lagi membahas bagaimana regenerasi kepemimpinan PWI ke depan, dan semoga apa yang akan kita sampaikan ini juga bermanfaat bagi kawan-kawan wartawan khususnya di Provinsi Banten. Oke, Ketua. Siap. Pertanyaan kita, kepengurusan periode 2023-2028 tentunya PWI Persatuan Wartawan Indonesia, perjalanannya terjadi dualisme kepimpinan, yaitu Bang Henry dan Bang Jul. Akhirnya sepakat juga nih gelar kongres tanda kutip persatuan nanti tanggal 29 sama 30 Agustus 2005. Ya. Untuk kongres tanggal 29-30 Agustus, sejauh ini sudah berapa yang mencalonkan maju sebagai ketua umum PWI? Ya, terakhir informasi dari rapat SC sore ini, kebetulan ada 2 calon ketua umum yang memang lolos verifikasi, yaitu Bang Henry C.H. Bangun dan Cak Munir atau Ahmad Munir. Oke, wah luar biasa. Sebagai ketua Provinsi Banten yang tentunya punya hak suara nih, ya, saya minta pendapat nih buat sosok Bang Henry C.H. Bangun. Di mata Bang Opa seperti apa nih, Bang? Ya, beliau, ya saya tidak akan terlalu banyak sebenarnya mengomentari ini ya. Sebenarnya ya beliau wartawan senior ya, dan senior kita di PWI lah. Beliau adalah ketua umum versi hasil kongres PWI di Bandung. Oke. Kalau terkait Bang Julmansa Sekedang, ketua umum hasil kongres luar biasa 2024, bagaimana sosok Bang Jul, pandangan Bang Opan? Nah ini apa ya, malam ini juga saya mau apresiasi beliau ya. Saya cerita sedikit karena perjalanan kita itu luar biasa ya. Kawan-kawan yang memang loyal terhadap PWI KLB, Kongres Luar Biasa di bawah kepemimpinan Bang Julmansa ini punya apa ya, ikatan emosional yang luar biasa ya. Ya kurang lebih kita tahu 2 tahun ini PWI dalam kondisi dualisme. Ya. Kondisi dualisme dalam artian memang ada 2 tampuk kepemimpinan yang dua-duanya diakui. Kalau kami, saya pribadi, dan mungkin ini mewakili pendapat kawan-kawan ya, beliau adalah sosok yang luar biasa saya kira. Karena Kongres Luar Biasa itu berangkat dari ide dan gagasan kami beserta Bang Jul yang waktu itu ya untuk membelah atau mencari solusi terhadap apa yang namanya turbulensi yang melanda PWI Pusat itu. Oke, artinya memang boleh tahu nggak dalam kesempatan ini Bang Jul ini sebelum menjadi ketua versi daripada KLB yang diadakan itu, dia sebagai apa? Ya beliau wartawan senior lah di Riau ya. Oh di Riau? Iya, okay. Setelah itu dia sempat menjabat ketua PWI Riau, lalu wakil ketua bidang organisasi di PWI Pusat. Oke Bang, kita lanjut nih Bang, baru ke tema nih, masuk ke tema menilik sosok Ahmad Munir jika pegang tampuk ketua PWI Pusat, itu tema kita.
bisa dipaparkan keinginan salah satu calon ketua umum ini untuk organisasi pers tertua ini, Bang? Ya, sebelumnya kita bicara soal Ahmad Munir atau biasa kita sapa Cak Munir. Beliau saat ini adalah, jabatan beliau saat ini adalah Direktur LKBN Antara ya, Direktur Utama. Oh, Iya. BUMN ya kalau nggak salah. Oke, ya. Direktur Media Antara ya, Betul, LKBN ya. Direktur Utama LKBN Antara. Beliau juga wartawan senior lah di Jawa Timur dan mantan Ketua PWI Jawa Timur 2 periode. Oh, Beliau luar ini biasa. mantan Ketua PWI Jawa Timur 2 periode. Sebenarnya ini memang yang kita nanti-nanti ya, yang kita nanti-nanti. Kenapa saya bilang kita nanti-nanti? Karena turbulensi yang luar biasa menyerang PWI kemarin, mau tidak mau memang menuntut sebuah perubahan. Jadi ketika seorang figur alternatif yang punya kapasitas yang tidak kita ragukan lagi deh kredibilitas seorang Ahmad Munir, ya kita sangat mendukung dan support beliau itu. Oke, Cak Munir ini muncul mungkin beberapa saat ini aja nih, Betul. beberapa minggu ini. Betul. Sebelumnya Pak Ketua berharap nggak sosok seperti ini muncul gitu di Kongres ini? Iya, sebenarnya kalau cita-cita awal kita adalah barisan yang solid ya, barisan yang loyal terhadap Bang Julmansyah. Tapi ketika figur alternatif ini muncul dan memang teman-teman juga punya kesepakatan, punya kesepahaman yang sama bahwa memang ya atas arahan Bang Jul juga ini bahwa memang kita perlu figur alternatif, figur pemersatu PWI. Iya. Begitu. Oke, kita kembali ke teknis mekanisme nanti, Bang. Mungkin Abang selaku Ketua PWI Provinsi Banten dan juga mungkin nanti menghadiri bahkan punya hak suara nih. Betul. Boleh nih, Bang, dalam kesempatan ini seperti apa sih mekanisme dan teknis nanti, Bang, di pemilihan ini? Artinya gini, untuk total saat ini yang menjadi jumlah suara sekian, boleh dipaparkan, Bang, kalau berkenan nih, Bang, Iya. supaya tahu sahabat Lugas TV dan Oke, publik, oke. Bang. Ya, alhamdulillah PWI tetap patsun pada hasil Kongres Bandung ya. Dalam Kongres Persatuan kali ini yang akan digelar di Cikarang, Bekasi, yang difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini Komdigi, total suara tetap itu ada 87 suara 87 suara dari 39 provinsi ya. Dari 39 provinsi. Ada 87 suara dan alhamdulillah saat ini masih bergerak dinamis. Iya. Terakhir informasi yang saya terima itu dukungan mulai mengerucut ya, sudah mengerucut. Kedua calon ini punya sama-sama tim yang militan, sama-sama tim yang solid untuk di Kongres Persatuan ini dan ya kita lihat ya. Jadi kalau mekanisme pemilihan tetap saja kita pemilihan langsung nanti di sana, ada tahapan mekanisme yang ditempuh. Jadi masing-masing ketua PWI provinsi perwakilan nanti dipanggil satu-satu untuk memberikan hak suaranya di bilik suara. Oke, boleh nih, Bang. Jadi ada dua calon kandidat nih, Bang. Betul. Cak Munir dan Henry. Bang Henry. Iya. Boleh tahu nggak di kalau Provinsi Banten cenderung kemana nih, Bang? Ya, sebenarnya Nggak rahasia kan kalau soal masalah gitu? enggak ada masalah karena Oke. kita wartawan, kita biasa terbuka ya mengungkapkan fakta ya. Transparansi. Alhamdulillah PWI Banten ya hasil kesepakatan rapat pleno kita juga bahwa Di internal ya di Provinsi Banten. bahwa kita memang secara sah dan bulat mendukung Cak Munir. Ya, Ahmad Munir, Direktur Antara untuk menjadi Ketua PWI 5 tahun ke depan. Oke, luar Gitu. biasa. Oke, setiap organisasi mungkin tidak ada yang mulus, Bang. Selalu ada riak-riak lah. Betul. Khususnya termasuk PWI yang kemarin menjadi dualisme, Bang. Betul. PWI sendiri kira-kira apa masukan untuk organisasi pers ini yang tertua ini, Bang? Dalam kesempatan ini seorang Bang Opat Rian Ropandra, apa nih pesan buat organisasi tertua ini, Bang? Ya, kita lahir itu 1946 ya. PWI lahir di Solo, Surakarta itu 1946, itu setahun setelah Republik ini merdeka. Jadi umur kita itu beda setahun dengan kemerdekaan RI ya. Ya, dualisme ini cukup besar ya dirasakan imbasnya kepada Ya. PWI di daerah. Jadi dualisme perjalanan PWI di daerah ini
2 tahun ke belakang ini ya Mungkin pertama kali ini Bang yang terjadi. iya yang terjadi sejak lahir sejarah ya, sejarah mencatat ya. Dulu para pendahulu kita agak sedikit berbeda pandangan itu, beda apa ya, kalau saya bilang beda visi ya, beda visi. Tapi kan ini kemarin yang terjadi beda ya. Tapi kita nggak perlu bahas lagi deh hal itu, udah dalam tanda kutip itu, karena mimpinya ini mimpi bersama. Memang sekarang ini PWI bersatu dan semua itu akan apa ya namanya, bukan selesai sih, jadi ini jadi starting point bagi PWI sebagai organisasi wartawan tertua di Republik ini untuk apa ya, mengembalikan marwah PWI, bangkit kembali, mengembalikan semua apa ya, saya sebutnya ini apa, trust, sebuah kepercayaan publik yang memang belakangan ini sudah meredup kepada PWI itu, saya kira. Oke, luar biasa. Ada satu artikel yang kita dapat redaksi Bang, mungkin saya dalam kesempatan ini bisa meminta makna daripada artikel ini. Saya akan tunjukkan ke Abang. Ya, boleh Abang sampaikan dulu ke publik. Ini antara mangkok dan batok serta kursi PWI. Boleh nggak secara singkat kira-kira maknanya ini apa nih Bang? Ya sebenarnya sih apa ya, kalau saya nggak mau menjustifikasi ya, sebenarnya kita harus kembali lagi lah, kata saya, kongres ini adalah kongres persatuan. Kawan-kawan PWI se-Indonesia itu wartawan yang kompeten, wartawan yang hebat. Saya rasa lihatlah kongres persatuan ini dengan hati nurani dan hati yang bersih, sehingga diharapkan PWI akan kembali ke marwahnya sebagai organisasi profesi yang lahir memang dari cita-cita founding father, pendiri PWI terdahulu, bahwa PWI ini berangkat dari lahirnya PWI ini untuk apa, menjaga kebebasan pers saat itu kan. Sampai sekarang masih, cuman kan sekarang kan seiring perjalanan waktu keberadaan PWI itu terus berkembang, bagaimana PWI itu terus apa ya, berusaha meningkatkan kompetensi wartawan. Jadi kalau kembali lagi kita kepada makna artikel yang sempat beredar itu, saya rasa pilihlah nanti di kongres itu sesuai dengan hati nurani. Kembali ke hati nurani masing-masing kawan-kawan. Oke, luar biasa. Sahabat Lukas TV dimanapun Anda berada, kongres PWI yang akan diselenggarakan di tanggal 29-30 Agustus, tepatnya masih di suasana Hari Kemerdekaan. Tentunya ini harapan kepada masyarakat pers supaya mengalami kemerdekaan. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin, pucuk pimpinan tertinggi di Persatuan Wartawan Indonesia ini, tentunya harapannya masyarakat pers, jurnalis profesi ini mengalami kemerdekaan. Ini yang dimana belakangan ini, khususnya di Provinsi Banten, tindakan-tindakan kriminal yang dialami teman-teman kita wartawan sudah cukup kita mengetahui, khususnya di Banten, dan ini juga terjadi di daerah mana-mana. Dengan inilah kepimpinan yang baru ini, semoga kemerdekaan untuk seorang wartawan dialami. Ketua, closing statement silakan, Ketua. Ya, mengiringi semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, saya harap ini jadi semangat baru, jadi starting point, khususnya bagi kawan-kawan wartawan se-Provinsi Banten, kawan-kawan yang tergabung dalam PWI, kawan-kawan dari semua lembaga profesi wartawan di Banten. Mari kita sama-sama jaga independensi pers, jaga marwah organisasi, dan yang paling penting satu, bagaimana wartawan saat ini, di era saat ini, harus lebih memberi kebermanfaatan kepada publik, memberi kebermanfaatan kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai seorang wartawan. Itu saya kira. Terima kasih Bang Rian Opang atau Bang Opan, Ketua PWI Provinsi Banten. Sahabat Lukas TV, kongres yang akan diselenggarakan nanti tentunya ada 2 kandidat. Saya mau sedikit menjelaskan, kalaupun nanti agak salah diluruskan Ketua, bahwa salah satu calon adalah Bang Hendri CH Bangun. Beliau adalah memang ketua PWI dalam periode 2003-2028. Hasil Kongres Bandung. Dan kemudian terjadi
persoalan yang memunculkan ada dualisme, dan dilakukanlah kongres luar biasa yang mengusung Bang Julmansa Sekadang. Tentunya terjadilah kesepakatan bahwa nanti tanggal 29 akan diadakan kongres. Yang menarik, Bang Jul tidak mencalonkan dengan jiwa, kalau pengamatan saya, jiwa kesatriannya. Dia tidak mengikut, mungkin mendukung salah satu calon ini mungkin ya. Betul. Mungkin mendukung, nggak mungkin lah mendukung Bang Bangun ya. Betul. Mungkin mendukung kamu secara ininya. Sebab itu kepada semua yang punya hak suara, saya sebagai pers juga memohon, meminta kepada 39 provinsi, teman-teman saya yang ada di PWI seluruh Nusantara yang mempunyai hak suara 87, tentunya meminta dan menentukan suaranya kepada yang benar-benar yang bisa membawa PWI ini menuju kemerdekaan seutuhnya. Sampai jumpa.